Ada alasan bagus kenapa antrean kasir begitu sesak. Katakanlah kamu sedang mengantre, dan setelah memeriksa keranjang belanjaan sekali lagi, ternyata ada beberapa barang yang tidak benar-benar perlu, jadi lebih baik tidak usah membelinya. Nah, kamu melihat sekeliling untuk mencari tempat agar bisa meninggalkan barang-barang tersebut. Semangat mencari. Antrean kasir didesain seperti ini agar tidak ada tempat untuk meletakkan barang-barang tersebut, sehingga pada akhirnya kamu akan tetap membelinya. Periksa kembali keranjang belanjaan sebelum ke kasir atau cukup ambil sesuai daftar belanja agar menghindari hal ini. Selain itu, antrean kasir mungkin adalah bagian yang paling menggoda di supermarket. Semua permen, majalah mengilap, permen karet, dan gadget keren ditempatkan di sana untuk menarik perhatianmu selagi menunggu giliran. Banyak orang spontan mengambilnya sembari menunggu, meskipun sebenarnya tidak berencana membelinya. Pernahkah kamu melihat seseorang mencuci troli belanjaan di depan supermarket? Tentu saja tidak, karena memang tidak ada yang melakukannya. Yap, troli belanjaan memang sangat kotor. Banyak sekali orang yang menyentuhnya hanya dalam 1 hari saja, apalagi sejak digunakan di toko. Sebaiknya cuci tanganmu setiap kali selesai berbelanja, atau kamu bisa mengelap gagangnya sebelum menggunakannya. Beberapa toko menyediakan tisu di sebelah pintu masuk. Menyemprotkan air membuat buah dan sayuran terlihat cantik, serta menambah beratnya, sehingga kita harus membayar lebih mahal. Ini 2 alasan sebenarnya kenapa para pekerja menyemprotnya dengan air, bukan untuk menjaga kesegarannya. Ditambah lagi, menyemprotkan air tidak akan membuat buah dan sayuran tetap segar, tapi justru membuatnya lebih cepat busuk. Disemprot air atau tidak, cucilah semua buah dan sayuran segar yang kamu beli. Kamu pasti pernah memegang buah pir atau apel untuk melihat apakah sudah cukup matang dan meletakkannya lagi kalau belum kan? Nah, bukan kamu saja yang melakukan itu. Jadi, tetaplah mencuci tangan setiap kali pulang berbelanja. Perhatikan kemasan buah-buahan, sayuran, dan daging yang kamu beli. Meskipun kamu sudah pasti tidak bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Seorang pengguna Reddit mengambil foto daging bacon agar orang lain bisa melihat seperti apa potongan yang terlihat dibanding potongan lainnya yang tertutup kemasan. Pengguna lain berbagi trik menarik untuk membantu mengira-ngira berapa banyak bacon yang sebenarnya ada di dalam kemasan. Dan ini hanya berlaku pada suhu rendah. Oke, potongan lemak akan mengeras lebih dulu sebelum dagingnya saat dibekukan. Dengan begitu, kalau kamu memilih sebungkus daging bacon dingin yang agak kaku dan sulit dibengkokkan, berarti dagingnya penuh dengan lemak. Kalau terasa agak kenyal dan bisa ditekuk dengan mudah, itu berarti ada lebih banyak daging dan lebih sedikit lemak. Ada satu saran menarik lagi dari Reddit. Ini bukan trik yang digunakan supermarket, tapi lebih seperti bonus pada sayuranmu. Sebuah ekosistem baru tumbuh pada sayuran. Ini untuk saat kamu menginginkan rasa tambahan, tapi kehabisan ide. Ikan yang dibeli di supermarket seringkali salah diberi label. Untuk daging, sebenarnya cukup gampang mengeceknya karena kita bisa membedakannya dengan mudah. Contohnya, antara daging babi dan daging sapi. Tapi lebih sulit untuk membedakan ikan. Beberapa penelitian menunjukkan 1/3 dari seluruh ikan yang ada di pasaran tidak dilabeli dengan benar. Itu berarti beberapa jenis ikan mahal seperti salmon tertukar dengan ikan lain yang tampak mirip. Sebagian besar ikan itu aman untuk dimakan, tapi ada beberapa di antaranya seperti makarel ular yang bisa menyebabkan sakit perut. Selain itu, jangan terlalu percaya pada tanggal kedaluarsa. Tentu saja, susu bisa bertahan selama beberapa minggu setelah pengemasan, tapi bagian daging di supermarket berbeda. Pelabelan dilakukan dengan alat mereka sendiri, yang berarti pengawasannya tidak terlalu ketat. Dengan kata lain, kalau ada barang yang hampir kedaluarsa tapi masih terlihat bagus, supermarket bisa dengan mudah memasang label baru. Itu berarti mereka bisa memperpanjang tanggal kedaluarsanya selama beberapa hari, bahkan kadang lebih dari seminggu. Kalau bisa, pilihlah makanan yang masih baru dipajang di rak, atau carilah tukang daging yang terpercaya di sekitarmu. Tapi, kalau menemukan daging atau produk lain yang hampir kedaluarsa atau sudah melewati tanggal kedaluarsa, kamu bisa meminta harga yang lebih murah.
Tunjukkan saja produknya kepada staf dan biasanya mereka akan bersedia memberi diskon. Mereka mungkin memang harus memasang label diskon. Jadi cara ini memudahkan mereka dan menguntungkanmu. Jadi, selalu periksa tanggal kedaluarsa ya. Perhatikan hal ini, karena supermarket biasanya tidak akan ditutup jika tidak lolos inspeksi. Inspeksi lebih terfokus pada restoran, jadi kemungkinan akan lebih sering mendengar restoran ditutup karena tidak memenuhi standar kesehatan ketimbang toko kelontong. Jadi, pergi ke toko roti lokal kecil daripada membeli roti supermarket atau mencoba mengunjungi usaha lokal yang lebih kecil mungkin bukan ide yang buruk karena mereka biasanya sangat peduli pada reputasinya. Trik yang digunakan toko kelontong ini tidak terlalu buruk, tetapi tetap perlu diketahui. Mereka biasanya meletakkan barang-barang mahal sejajar dengan mata. Sebagian besar masyarakat bertangan kinan, jadi kebanyakan dari kita melakukan gerakan yang sama saat meraih barang yang ingin dibeli. Jadi, barang-barang yang mendatangkan keuntungan paling besar bagi supermarket diletakkan di sana sejajar dengan mata di bagian depan. Kadang-kadang bahkan ada beberapa label warna-warni tambahan pada produk yang lebih mahal ini yang akan membuatmu membelinya bahkan sebelum mengecek produk lainnya. Jadi, lihatlah ke samping dan ke atas untuk mencari penawaran yang lebih baik. Jangan hanya mengambil barang pertama yang kamu lihat. Selain itu, barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak ditempatkan sedikit lebih rendah sehingga sejajar dengan pandangan mereka. Seorang redditor membagikan foto dari sebuah supermarket di mana mereka harus memotong bagian bawah keranjang cucian agar para pengutil tidak mengisinya dan kabur. Komentar lain mengatakan itu sekadar barang contoh. Dengan begitu, kalau kamu ingin membeli, karyawan akan mengambil keranjang baru di gudang dan membawanya ke kasir saat kamu siap membayar. Rasanya sangat seru saat melihat-lihat brosur kupon warna-warni dengan diskon spesial. Tapi ini dibuat bukan untuk menghemat uangmu. Tujuan utamanya adalah untuk membuatmu membeli barang yang sebenarnya tidak kamu perlukan, tapi tetap dibeli karena kamu yakin barang itu sedang diskon. Periksa kembali semua kupon yang akan kamu gunakan. Kadang, harga spesial yang diiklankan sama dengan harga reguler tanpa kupon. Penawaran pembelian dalam jumlah besar mungkin terdengar menarik pada awalnya, tapi bisa jadi jebakan. Pertama, perbedaan harga antara produk satuan dan produk dalam jumlah besar tidak selalu besar, dan kamu bisa saja berakhir membeli lebih banyak dari yang dibutuhkan. Artinya, kamu akan membeli terlalu banyak sehingga produk akan kedaluarsa sebelum sempat dikonsumsi, atau kamu akan makan dan minum lebih banyak dari biasanya. Kedua pilihan ini tidak terdengar bagus dan jelas tidak menghemat uang. Sebagai contoh, seorang pengguna Reddit menyadari ada satu pak yang berisi 4 pisau alih-alih 5 pisau. Meskipun harganya sama dan bahkan kemasannya tidak berubah. Periksa juga harga kemasan berdasarkan beratnya. Seorang redditor membagikan foto pembelian mereka yang mungkin enak, tapi juga cukup mahal mengingat ukuran kemasannya. Mereka biasanya berbelanja bahan makanan secara online, dan karena minggu itu cukup berat, mereka lelah dan tidak mengecek betapa kecilnya keju itu.